Sudut pandang kita didukung oleh Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Nah sahabat Eljon semuanya, tadi kita sudah banyak nih ngomongin soal persiapan, mulai dari persiapan fisik, mental, sampai bagaimana nih apa yang akan dibawa Thalita untuk memperkenalkan negara Indonesia kepada dunia, khususnya para finalis nantinya. Nah kita sekarang ngomongin soal personal, karena kan ajang ataupun beauty pageant itu erat kaitannya dengan sosok perempuan, apalagi perempuan Indonesia itu karakteristiknya sangat beragam. Betul. Nah kalau dari Thalita sendiri, apa sih sebenarnya definisi dari perempuan yang kuat di era sekarang? Kalau dari aku sendiri, perempuan yang kuat di era sekarang itu adalah perempuan yang tidak pernah merasa gagal atau takut untuk menjadi dirinya sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu adalah yang paling sulit. Kalau menjadi orang lain, kita tinggal meniru, itu mudah. Tapi menemukan keunikan yang menemukan keunikan dan potensi yang benar-benar ada dalam diri kita, itulah yang paling sulit. Dan aku paling mengapresiasi orang-orang yang berani tampil beda. Aku selalu kagum sama orang-orang yang tampil beda, karena disitulah keberanian mereka diuji, Kak. Betul ya? Iya, luar biasa. Jadi benar apa yang dikatakan sama Thalita, ketika seorang perempuan itu tidak hanya dilihat dari, aduh, saya ingin jadi itu, saya ingin menjadi A, B, C, tapi tidak. Tapi harusnya itu kita sendiri ataupun para perempuan itu menunjukkan apa yang menjadi keunikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Betul. Nah, ngomongin soal perempuan kan secara singkatnya kita harus mengenali diri sendiri. Nah, kalau dari Thalita sendiri, gimana sih cara Thalita mengenali keunikan yang Thalita punya? Kalau aku sendiri itu dengan mencoba segala macam hal yang aku percaya aku bisa lakukan. Kayak misalkan aku mencoba menari. Ternyata aku suka menari. Aku berani tampil beda di saat aku menari. Seperti itu. Jadi di saat orang-orang takut untuk show up di depan umum, aku merasa itu merupakan suatu kelebihan aku karena aku bisa tampil berbeda dari antara mereka yang masih merasa takut untuk menunjukkan apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa. Dan lagi kayak misalkan berkomunikasi saat ini nih, nggak semua orang berani. Iya, betul. Karena di saat aku sekolah pun masih banyak teman-temanku yang takut untuk menyuarakan apa yang mau mereka sampaikan gitu kan. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dari diriku sendiri ya Kak, karena aku sendiri merasa oh ini ternyata keunikan dan potensi yang aku punya sejauh ini ternyata. Dan pasti masih banyak di depan potensi-potensi yang bisa digali, dan aku berharap masih bisa menemukan potensi-potensi itu. Wow, luar biasa. Jadi kunci utamanya nih bagi perempuan Indonesia khususnya, dan umumnya nih bagi masyarakat luar, generasi muda yang ngerasa, aduh kayaknya saya nggak punya jati diri ataupun saya tidak kenal sama diri sendiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mencoba hal yang baru. Betul. Gitu. Coba-coba in a positive way gitu kan, in a good way. Jadi ketika kita, aduh kayaknya saya penasaran nih nyoba, misalnya tadi seperti yang dikatakan Thalita mencoba di dunia seni, dan ternyata oh iya ya, ternyata saya mempunyai potensi ataupun kemampuan di dunia seni, salah satunya seni tari, dan itu akan menjadi salah satu kelebihan juga yang nantinya mungkin orang-orang di luar sana terlalu fokus pada kekurangan diri. Nah, salah satunya dengan cara ayo coba explore lagi, mencoba hal-hal baru di lingkungan sekitar, dan hal kecil yang dilakukan dengan konsisten itu pasti akan berdampak positif yang baik untuk diri sendiri. Nah, ngomongin soal perempuan nih Thalita, menurut Thalita sendiri, seorang perempuan itu apakah harus selalu terlihat sempurna untuk bisa menjadi seorang role model? Oke, ini pertanyaan menarik. Karena pada dasarnya kesempurnaan itu nggak nyata, nggak pernah ada. Justru perempuan yang kuat itu mereka dapat menginspirasi orang lain tanpa celah. Karena mereka merasa mereka bisa bangkit, mereka bisa upgrade diri mereka dari kekurangan mereka. Mereka sadar kekurangan mereka apa, dan dari situ mereka menginspirasi yang lain tanpa celah, seperti itu Kak. Dan justru kembali lagi kesempurnaan yang tidak ada menjadi ada karena dia mampu
mengupgrade dirinya sendiri, mampu menginspirasi orang lain seperti itu. Luar biasa. Jadi yang namanya sempurna itu ketika kita mengejar kesempurnaan ya kita capek sendiri gitu kan, karena sejauh manapun itu tidak akan ada titik kesempurnaan bagi siapapun gitu ya. Jadi ngapain capek-capek gitu ngejar yang nggak ada. Jadi lebih ke fokus aja ya sama diri sendiri, berikan apa tadi yang di awal, sisi keunikan yang bisa dijadikan sebagai sosok seorang perempuan Indonesia itu seperti apa. Nah, ngomongin soal perempuan Indonesia, kalau Thalita ini kan termasuk Gen Z juga nih ya, generasi muda gitu. Permasalahan utama generasi muda di Indonesia itu apa sih sebenarnya saat ini? Kalau yang aku rasakan, makanya ini yang aku angkat di advokasi aku adalah kurangnya apresiasi untuk saat ini ya, kurangnya apresiasi pada tradisi yang kita punya. Karena kembali lagi, ini udah pernah aku bahas, sangat disayangkan karena kita punya tradisi original yang dibangun memang asli dari kita, bukan dari orang lain. Sangat disayangkan kalau misalkan dapat punah seperti itu, kayak gitu aja. Dan disinilah aku membuat advokasi yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness anak-anak muda kalau misalkan mereka harus lebih mengapresiasi originalnya tradisi dan seni yang ada di Indonesia, seperti itu. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh kebawa arus zaman gitu ya. Mentang-mentang oke ini zamannya udah zaman modern, kita ya udah deh tradisi lama kita tinggalin, nggak seperti itu. Kita buktikan bahwa tradisi dan perkembangan zaman itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Kita bisa melakukan perkembangan zaman, tapi juga kita bisa mempertahankan budaya tradisi original dari Indonesia itu sendiri. Nah, ngomongin soal perubahan nih. Kalau misalnya Thalita diberi kesempatan untuk mengubah satu hal di dunia ini melalui platform yang dimiliki, apa yang ingin Thalita ubah? Tadi kembali lagi aku ingin mengubah cara berpikir anak-anak muda ya Kak, bagaimana mereka mengapresiasi seni kita, terus bagaimana cara mereka bisa melestarikan dan mengembangkannya, apalagi anak muda, apalagi Gen Z itu dikenal dengan sifat-sifatnya yang kreatif. Iya, betul. Gitu. Jadi bagaimana caranya dengan kreativitas yang berlebih ini dapat dimanfaatkan ke arah seni tradisional Indonesia, kayak gitu. Wow, keren. Nah, itu kan berkaitan dengan mindset ya, mindset seorang generasi muda ataupun masyarakat umum. Lebih luasnya masyarakat Indonesia. Ini kan di zaman sekarang itu tidak jauh-jauh dari yang namanya bermain media sosial. Nah, kalau dari Thalita sendiri, seberapa berpengaruh sih media sosial untuk mempertahankan budaya Indonesia? Mungkin kalau dilihat media sosial itu sederhana ya. Tetapi kalau misalkan sudah terjun ke dalamnya, impact-nya sangat besar sekali. Karena jejak internet itu akan selalu ada. Sampai kapanpun, apalagi dengan teknologi yang makin canggih, apapun yang kita posting, apapun yang kita foto, apapun yang kita ketik atau kita sampaikan ke orang lain itu akan selalu terekam. Seperti itu. Jadi kembali lagi, walaupun memang sangat simpel, sangat sederhana, jadi dengan kita buka HP aja itu sangat sederhana, tetapi apapun yang kita lakukan itu impact-nya akan sangat besar untuk kedepannya. Wow, luar biasa. Jadi kunci utamanya kita bisa melakukan hal yang terkecil dulu gitu ya. Sesederhana itu tuh kita bisa melakukannya di lingkungan sekitar dan dampaknya itu yang lebih besar. Jadi ketika kita memikirkan media sosial itu berpengaruh untuk meningkatkan ataupun mempertahankan budaya Indonesia, kita lakukan secara konsisten. Ketika kita sudah melakukan misalnya nih dengan membuat konten, kan kita generasi muda khususnya gitu ya sangat aktif di media sosial, kenapa tidak gitu menggunakan platform media sosial untuk lebih memperkenalkan lagi budaya Indonesia khususnya ke negara-negara luar ataupun kepada dunia. Oke, Thalita, kita kembali lagi nih berkaitan dengan mahkota ataupun ajang beauty queen, beauty pageant. Menurut Thalita, mana sih yang lebih sulit, memenangkan sebuah mahkota atau mempertahankan nilai dan prinsip setelah mendapatkannya? Pastinya mempertahankan nilai dan prinsip ya Kak. Karena kalau misalnya mempertahankan mahkota itu bisa didapatkan kapan aja. Karena mendapatkan mahkota itu kita menginspirasi jangka pendek. Jadi selama kompetisi aja dapat mahkota udah gitu. Tapi kalau misalnya mempertahankan prinsip itu bukan sampai masa jabatan kita selesai, selamanya sampai hari terakhir kita hidup. Itu kita harus mempertahankan prinsip itu sih yang paling susah ya kalau menurut aku.
Karena balik lagi mahkota itu hanya sekedar fisik, bisa dilupakan kapan aja, bisa ketinggalan atau amit-amitnya bisa hancur gitu ya. Tapi kalau misalkan prinsip cara berpikir kita itu akan selalu diingat oleh orang lain. Wow, Seperti itu. luar biasa. Kalau pageant lovers menyebutnya 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi ya. Betul. Itu jadi kunci utama para pelaku pageant ataupun beauty pageant ketika ngomongin soal penobatan ya. Kalau misalnya hanya dari karantina sampai ke grand final itu kan ya udah. Kalau misalnya prioritas utamanya hanya mengejar mahkota, after itu kan tidak ada lagi hal yang dilakukan. Tapi Thalita mempunyai mindset ketika sudah mempunyai mahkota, mempunyai selempang dan menjadi sosok public figure itu ingin lebih memberikan impact lagi kepada masyarakat luas. Oke, Thalita, kita mencoba untuk berandai-andai. Jika suatu saat nih malam grand final Thalita dinobatkan sebagai Miss M Universe 2026, apa hal pertama yang ingin Thalita lakukan setelah menerima mahkota itu? Setelah menerima mahkota, aku pastinya ingin berterima kasih kepada keluarga, tim di belakang, pageant lovers, dan kepada Indonesia dan seluruh dunia. Dan aku ingin menghadap kamera, tarik napas yang panjang, and then say, Indonesia, we did it. Wow, luar biasa, keren. Itu akan menjadi salah satu sejarah juga gitu ya, menyebutkan sebenarnya itu perkataan yang simple gitu kan. Indonesia, we did it. Nah, kalau ngomongin soal redaksi ataupun diksi Indonesia, we did it, apa sebenarnya makna itu dari Thalita sendiri? Karena kemenangan ini bukan cuma punyaku, Wow. tetapi punya Indonesia, punya tim saya, punya keluarga saya. Pokoknya seluruh Indonesia ini merupakan kemenangan kita apabila hal itu terjadi. Amin ya. Amin. Dan kita sama-sama doakan dan juga aminkan gitu ya. Amin. Semoga nanti pada saat grand final Thalita bisa memberikan yang terbaik juga dan bisa menyabet gelar utama sebagai winner Miss M Universe 2026. Nah, Thalita, apa sih yang ingin Thalita katakan untuk keluarga mungkin yang saat ini sedang nonton di rumah selama ini yang sudah mensupport, membantu secara mental juga, apa yang ingin katakan sama Thalita kepada keluarga? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Thalita Amini, Miss Universe 2026 from Indonesia. Sebelumnya terima kasih atas dukungannya kepada keluarga, kerabat, teman-teman, tim yang hebat dan seluruh warga Indonesia, khususnya pageant lovers. Itu salah satu harapan terbesar dari seorang Thalita gitu ya, untuk membawa nama baik Indonesia di ajang internasional yaitu Miss M Universe 2026. Oke Thalita, sebelum menutup dialog kita di sore hari ini, yang namanya pageant kan tidak terlepas dari yang namanya opening number. Boleh dong sebelum di closing nih Thalita latihan dulu nih sebelum nanti menggema nama Indonesia di malam final. Boleh kita perlihatkan dulu nih ke para penonton sahabat LJ TV. Oke. Boleh pakai pose-nya gak? Boleh. Oke. Thalita Amini, Indonesia. Wow, luar biasa, keren. Itu udah punya signature gitu ya. Itu baru latihan di studio, apalagi nanti kalau misalnya secara langsung di malam puncak grand final Miss M Universe 2026. Keren banget. Thalita, terima kasih banyak. Thank you so much untuk informasi dialognya di sore hari ini, luar biasa. Ini adalah salah satu sosok perempuan muda Indonesia yang sangat bangga. Saya yakin orang-orang di luar sana, terutama keluarga yang menonton saat ini sangat bangga mempunyai perempuan seorang Thalita yang tidak hanya membawa nama diri sendiri, tidak hanya membawa nama provinsi, tapi membawa nama Indonesia di ajang internasional. Jadi untuk semua masyarakat Indonesia, terutama para pageant lovers Indonesia, kita sama-sama beri dukungan yang penuh untuk Thalita di ajang Miss M Universe 2026. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik dan tentunya bisa menggelar ataupun menggemakan nama Indonesia We Did It tadi di malam puncak grand final Miss M Universe 2026. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Thalita, selamat berjuang. Semoga semua persiapannya dilancarkan. Dan tentunya apapun nanti hasilnya, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pageant lovers Indonesia akan bangga mempunyai sosok perwakilan Indonesia, paket komplit seorang Thalita di ajang internasional Miss M Universe 2026.
Dan tentunya sahabat Eljon TV semuanya, demikian nih POV kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan POV dan tentunya saksikan terus nih Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljon.media. Jangan lupa juga ikuti sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhirnya saya Anggi Hilman pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View, ruang diskusi, perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV, bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.